wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbit qulubana 'alal iman, Allahumma tsabbit qulubana 'alal islam, Allahumma tsabbit qulubana 'alal ihsan, Allahumma tsabbit qulubana 'alal istiqamah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Hafiz ya Hafiz, Allah khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Birahmatika ya arhamur rahimin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, malam ini tanggal 19 bulan Sya'ban. Jadi 11 hari lagi, 11 malam lagi akan mengakhiri bulan ini. 11 jalan 12 malam itu pertama Ramadan ya. Kalau hitungan hisab itu malam Sabtu kita tarawih, jadi Sabtu kita puasa. Namun kita sama-sama mendengar, menyimak pengumuman dari Menteri untuk umum ya, untuk umum, untuk diumumkan itu untuk seluruh umat. Ada yang berhak untuk mengumumkan, para kiai, para guru, terutama kiai pakar dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah dan lain sebagainya. Jadi hitungan malam ini 19 malam ini, berarti sisa kalau 29 10 malam lagi ya. Jadi kita sambut dengan hati senang, hati bahagia, dan persiapan jasad untuk semangat tarawih, ngaji, ibadah dan lain sebagainya. Sebab ada janji Allah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, siapa hambaku ku datangkan bulan Ramadan, dia senang nyambutnya, dia siap untuk beribadah kepada aku, maka aku lindungi dia dari segala azab. Azab dunia, susah sengsara nak mati dilindungi, azab kubur, azab akhirat, seluruh azab dilindungi Allah. Nah ini taruhannya hati. Hati masing-masing rahasia, hanya kita yang merasakan. Allah lebih tahu rasa di hati kita, apa dingin kita nyambutnya, apa susah, sedih, apa senang, bahagia, gembira. Itu tergantung iman. Karena ibadah puasa ini salah satu rukun Islam yang kelima. Jangan main-main dengan puasa. Kalau dia bukan rukun Islam, jauh bedanya. Tapi kalau kewajiban itu salah satu rukun Islam seperti sholat, zakat,
puasa, haji, syahadat. Nah itu super istimewa kita perhatikan. Dan kita yang punya amanat, kita dapat amanat dari Allah, ya bini, ya anak. Jadi perhatikan, masih ada waktu 10 hari lagi untuk membayar tahun depan, tahun belakang tadi. Kalau dia ada batal, mungkin sebab uzur, sebab sakit, wajib diingatkan. Kalau masuk puasa, sampai puasa, utang dia tahun tadi belum dibayar, nah dia habis lebaran kayak dia bayar, itu kena fidyah. Sebab melangkah tahun. Wong sakit, wong men, wong perjalanan jauh, ya, ini tidak puasa, cuma wajib qada. Dia bayar qada itu di bawah 11 bulan sebelum masuk Ramadan tahun depan, mulai tanggal 2 Syawal sampai terakhir bulan Sya'ban. 11 bulan itu. 11 kali 3, 33. Jadi 330 hari. Apabila di bawah 11 bulan ini masih belum dibayarnya, 3 golongan tadi, sakit, uzur, dalam perjalanan, maka dibayarnya sesudah lebaran tahun ini, maka itu dikenakan denda atau fidyah. 1 hari 3 janting bersih dengan lauknya. Itu yang tahun tadi. Nah, mana tahun-tahun yang di belakang, tolong diingatkan sejak kita jadi sama dia. Kalau masih gadis, itu tanggung jawab bapaknya, ibunya. Ini perkara bini. Jangan kita aso-aso bahasa Palembang, jangan kita santai-santai, kita nanti dituntut. Kalau kita sampai kita juga tahu pribadi dia tidak buat, lepas kita, tanggung jawab dia. Karena kewajiban kita. Kalau anak masih gadis, masih bujang, kita sebagai bapak, sebagai ibunya, wajib negang juga tahu. Jadi yang 3 ini tolong dipahami ya. Sakit, uzur, wong betina dalam pepergian. Kalau belum melangkah tahun, cukup kodok baik, tidak fidyah. Sesuai berapa hari dia batal, bayar baik puasanya. Tidak bentuk ke fidyah di bawah 11 dari Syawal sampai Sya'ban. Yang langsung dia tidak melangkah tahun, langsung double bayar fidyah, bayar kodok puasa. 1 hamil, dia tidak kuat puasa. Yang kedua melahirkan. Ketiga masa-masa nifas dan nyusui. Nah ini double ini, kodok puasa, fidyah. 3 cantik sehari kali 30 hari 90 cantik untuk 1 kali 1 tahun. Nah berapa anak kita yang Allah titip, nah direnungkan ya, musyawarah dengan wong rumah. Ketemu dak dia hamil anak tua, anak nomor 2, anak nomor 3 dengan Ramadan, atau dia melahirkan, atau dia nyusui. Nah, maka dicatat kalau anak cucu melahir itu dicatat. Bulan Agab, bulan nasional, tanggal. Gunanya itu ngelugui hak Allah. Hak Allah yang kita penuhi. Hak Allah kewajiban artinya yang kita penuhi. Hak
kita sudah dipenuhi Allah. Sampai sekarang Allah salurkan nikmat napas, nikmat mata, nikmat kuping. Tak baca ngitungnya itu, salurkan terus, tak stop. Sampai kita baru diangkat nikmat. Itu hak dia terhadap makhluknya. Rezeki, nasib, bagian kita yang kita temui selama ini itu sudah diaturnya kan. Kita dari nol, lahir dari nol, sehelai benang pun tak nempel di badan, darah, lendir, bau, busuk, lengket, itu asli kita. Nah, ini datangnya rezeki mbak kita terbelilah popok, bendong, jawat, baju, sak dikit nak hari ayo, sepatu, selop, sampai kita pengantin. Itu di bidang baju. Dan lagi kalau nyusu kaleng, nyusu kotak, 5 hari sekotak, 3 tahun atau 5 tahun nyusu kotak kali kan ada tak orang tua nagih. Ini jasa orang tua. Terasa kita punya anak seperti itu, orang tua seperti itu. Belum lagi sekolah, belum lagi bayaran, belum lagi nak beli motor anak kita. InsyaAllah. Kenangkan kasih orang tua. Jadi tak berani kita kurang ajar orang tua. Tak berani kita durhaka. Dia tak katik doa ke tiap saat. Tidak katik lagi dia meninggal, ingatkan jasa dia tu diingatkan. Seperti kita masakkan anak. Dulu susu murah, sekarang mahal susu kaleng, susu kotak. Kalau dia tak nyusu ibunya, 5 hari baik kotak. Sebulan lah berapa kotak. Sekian tahun berapa duitnya? Astagfirullah. Ingat tak itu? Baca malas kita. Kecuali kita doakan. Nah, bila dia masih di bawah tanggung jawab orang tua, hal puasa tadi itu kewajiban orang tuanya. Semayang, puasa, mengingatkan anaknya, ngajari. Bila si anak itu diserahkan, kalau anak betina diserahkan apa kita dengan lakinya, artinya mantu, ku nikahkan kau dengan anakku, nah, itu penyerahan. Aku terima dengan mas kawin yang tersebut. Sah itu penyerahan. Nah, mulai detik itu tanggung jawab suami sampai akhirat. Jadi orang tua tidak sampai akhirat. Cuman kebaikan anak terhadap orang tua sampai akhirat. Tugas dunia, syariat, sampai kau kunikahkan dengan anakku. Habis itu tanggung jawab. Makan, minum, pakaian, tempat seluruhnya. Itu amanatkan dengan lakinya. Maka wajib bini itu patuh dengan suami, cinta, kasih, manjo. Yang tanggung jawab laki terhadap dia. Jadi kita yang sudah dapat amanah bini, anak, nah, tolong diperhatikan. Penyebab anak tadi dia hamil, anak itu umurnya taruh kelak SMP. Kata-kata SMP 16 tahun, 6 tahun SD atau madrasah, 3 tahun SMP 9 tahun, ya, taruh kelas 10 tahun. 10 tahun anak yang pertama pas di bulan puasa atau dia melahirkan habis nisfu. Nipas itu 40 hari, nyusui mungkin 2 tahun, 15 tahun
Coba kita hitung. Setahun 90 cantik. Coba itu. Kali 10. 9 kali 10, 900 cantik. Benar? Dibagi 3,5. Jumlahnya berapa kilo? Sekilo 3 cantik setengah. Bukan 4 cantik setengah. Itu cara pembagiannya. Berapa? 200. Nah, 260 kilo. Bulat kan ya? 10 tahun pidiahnya belum. Paham tak? Nah, itu hitungan tidak double. Kalau hitungan double, nah 10 kali 3, 30 kali 10. Paham tak? 1 tahun 3 cantik pidiahnya. Melangkah 2 tahun 6 cantik. 3 tahun 9 cantik. Sehari. 10 tahun 30 cantik. 1 hari. Kali 3 10 300 hari tadi. Sepuluh tahun sehari 30 cantik. Itu cara ngitungnya. 30 cantik sehari. Jumlah puasa 10 tahun 10 kali 3, 30 hari. Kalikan 3 kali 3, 9.000 cantik. Benar? Nah, cepatlah Ustaz ngitungnya kamu. 9.000 cantik. Bagi 3,5. Berapa kilo? Hampir 500 kilo. Jual emas, jual kendaraan, jual apa. Nak ngerti agama ni, yang nak semayang baik kita pahami. Paham tak? Nah, yang hati gini, maaf. Kamu sadar berapa tahun, kamu semayang mantap berapa tahun, kamu puasa berapa tahun, hisap itu. Dari kurangi dari 15 umur kita SMP kelas 3. Kodok itu bayar, sholat tidak ada pidia, bayar kodok. Tapi puasa bayar kodok, bayar pidia, kodok pidia. Ini bab puasa. Jadi kesimpulan ya, 3 yang pertama tadi, kalau yang pertama tadi 3 yang pertama tadi sakit, uzur, perjalanan keluar kota ya, ini cukup dia bayar kodok puasa baik. Kena dirinya dewek itu, dirinya dewek sakit, dirinya dewek men, dirinya dewek bepergian, dirinya dewek. Beda dengan hamil. Nah, hamil itu ada 2 makhluk, dirinya dan anak. Maka maknya wajib kodok, anak itu pidia. Paham tak? Hamil, beranak, nusui, pidia kalau itu. Terus double tuh. Pernah belajar sampai ke situ? Belum? Kacau lah setua bangko cuma belajar, tak tahu. Ini bab puasa. Jadi ada pidia, ada kodok. Kalau sholat kodok baik, kodok tu dilakukan di luar waktu. Nah, arti kodok tu di luar waktu. Kita hayal, kita lupa, kita repot, kita belum dapat hidayah.
Sekarang 5 tahun inilah baru mantap puasa 5 tahun, 5 kali 3 baru 150 hari. Umur kita 60 potong 15, 45 potong 5, 40 tahunnya kemana? Di matematik. Umur kotor 60 tahun, potong 15, berapa? 45. Kita ibadah baru 5 tahun. Nah, mana 40 tahunnya? Kalikan fidyah. Kita tidak tahu itu. Belum mati harus tahu ini. Walaupun belum terbayar, harus tahu. Kaget ditanya. Pernah bertanya, pernah belajar, pernah dengar. Itu tugas dari Allah. Allah langsung nanya. Puasa, sholat, haji, zakat, syahadat. Ini langsung Allah nanya. Sahih hadis. Kalau malaikat nanya tentang ketuhanan, man rabbuka wa man yuka, itu tugas malaikat nanya kita. Wa man dinuka, apa agama kau, wa ma imamuka, apa pimpinan kau, apa kewajiban kau. Nah, tapi Allah langsung. Makanya kalau dia fardu ain, jangan main-main. Itu langsung ke Allah. Syahadat, 2 kalimat syahadat itu fardu ain. Nah, sholat 5 waktu. Mereka tidak nanya, Allah yang nanya. Langsung dari Allah. Puasa Ramadan, zakat kalau Allah limpahan rezeki, haji, umroh tidak ditanya, umroh sunat, haji itu rukun Islam yang kelima. Jadi hak-hak Allah kita penuhi, hak kita dipenuhi oleh Allah. Kalau ada niat setelah diterangkan ada niat untuk bayar fidyah tadi, insya Allah banyak buktinya ada bewang itu rezekinya. Anak bukti kedewek murid anak, ibu-ibu hidupnya biasa baik. Yo langsung bertanya waktu belajar, anak jelaskan sekian tahun anak itu lah kuliah, dihitung-hitung sekian bagas selakanya nggak salah 30 kampil atau lebih, yang 20 kilo nggak bagi-bagi kan, makin miskin. Niat dulu, pasang niat, belinya 10 lebih berapa kampil itu, pasang niat, terus bagi. Fitrah niat, fidyah niat, nerima doa. Jadi yang niat itu yang menduga, yang nerima doa. Pahami itu. Niat kita lah bapak, bini tanggung jawab, anak yang belum kawin tanggung jawab. Kita dewek niat kita. Fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an ahli fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah atas diriku dan atas keluargaku. Dan saya sebut namanya. Cukup keluargaku baik, masuk bini, anak-anak yang belum kawin. Catat itu. Takari dulu 12 canting. Baru diniatkan. Jangan sekampil, 2 kampil itu diniatkan. Takari dulu. Ada ukurannya fidyah, fidyah. Zakat fitrah 12 canting, bukan 2,5 kilo nang. Fidyah masuk iwak lauk pauk 3 canting, bersih itu. Nah, itu juga ditakari berapa canting jumlah, atau dibagi tadi jumlah kilonya, baru diniatkan. Ustaz jelaskan untuk niat zakat fitrah, samakan catatannya.
nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an ahli fardon lillahi ta'ala. Ulang, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an ahli fardon lillahi ta'ala. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah atas diriku dan atas keluargaku, wajib karena Allah Ta'ala. Baru dibagi ke tulis nama, nama kita, nama bini, langsung, jangan melalui amil, lebih abdul langsung pakai miskin. Kakek kita bahas masalah amil, jujur dah amil. Ada ilmunya kalau jadi amil, gawat kalau tak ngerti. Banyak uang yang nyerahkan kamu, kalau kamu tak jujur, esok dituntut kamu. Sebiji beras itu ditanyakan. Hati-hati, itu amanat. Untuk dewek, kamu bujang, ya, lah baca nyari duit, lepas tanggung jawab abah. Atau gadis belum berlaki, sudah ada masukan, jadi duit, ada masukan, lepas tanggung jawab abah. Yang tanggung jawab tadi belum niat nyari duit, si sekolah, anak kita dah sekolah lagi, cuma adalah rezekinya melok-melok wong atau jualan atau begawi, berarti ada masukan. Nah, ajari kayak kau beli beras sekian, nah, niatnya ini. Kita tua yang ngajarinya, membiasakan melatih dia untuk pribadi, ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Dipotong. Wa an ahli tadi tidak disebut. Baik dia gadis maupun dia bujang. Dapat syaratnya lah baca nyari nafkah, lalu masukan. Ajari niatnya. Juk kalau guru ngajinya, kawan teka langsung. Kau. Untuk dewek, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Jadi curu dia baca niat itu, ya. Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah atas diriku, wajib karena Allah. Sekarang zakat mal, harta, duit. Misalnya 100 juta simpanan kita. 1.000.000 2,5%-nya 20.000. Selawi kali 100 berapa? Dua juta setengah. Bisa ke dulu 2,5 juta. Apa yang abang, apa itu sekarang kita. Bukan kelabu, biru. 2,5 juta tumpuk ke. Nah, ini sisa banyak, lebih banyaknya. Nah, yang 2,5% tu, jumlahnya 2,5 juta tadi. Kalau ratusan, kalau 25 keping, benar ke? Kalau 50 keping, benar ke? Tumpuk ke, pegang pojoknya. Catat niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan melok, catat baik. Nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Diulang, nawaitu an ukhrija zakatal mali, ma m a nya dua, m a ma m a a,
mali, li i-nya 2, hartoku artinya. Nawaitu an ukhrija, ukhtukha an ukhrija zakatal mali an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Coba baca sama-sama, perhatikan tulisannya. Nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Lagi. Nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Besok kita sengaja aku mengeluarkan zakat hartoku, wajib karena Allah. Dihisap dulu ATM, ya, buku ATM-nya jumlahnya berapa, tambahkan yang cair yang tidak di ATM. Nah, itu bentuk duit. Lain lagi bentuk masukan, apa nyewakan bedeng, toko, ruko, mobil truk, alat berat, dihisap kalau itu selain dari operasionalnya. Tahu operasional? Biaya-biaya bedeng misalnya, pendandan, lampu, banyu, segala macam, bersihnya jumlah ke. Jadi jumlah total sekian, B 2,5%. Seukuran 1.000.000 selawi ribu. Kalikan Pak, berapa duit gitu? Kalau 1 M berapa juta? Kayak nyebutnya B, Anda tidak tahu bentuknya mana, banyaknya kayak apa. Penuh kan, menjadi sekitar negara susun. 1 M, berapa juta 1 M? Juta-juta. Hah? Nah, 1 M. Hah? Bukan 1 M itu berapa juta? Nah, iya aku tuh nanya itu, bukan agak dulu. Nanya jumlah jutanya tadi. 1 M 1.000 juta. Nah, 2,5%-nya berapa? 25 juta. Pendek bacanya. Awas kali tidak kamu menduga, tumpas melepas lalu teko nyawa itu hisab Allah. Banyak contohnya. Yang hijau tidak tahu haknya. Nah, itu ke jumlahnya dulu, jumlah punya kita. Jadi nisab artinya umur. Nisab artinya umur, batas 1 tahun. Nisabnya. Kalau kontrak 5 tahun sekali, zakatnya 5 tahun sekali. Khusus untuk kontrak. Paham tak? Dipotong operasionalnya. Bersihnya Pak. Kita misal ke Pak. 5 juta setahun. Toko kita ada 3 pintu. 15 juta kali 5, 15 juta kali 5 berapa? 75 juta. 75 juta dipotong operasionalnya, berdandan, ngecat segala macam, bersihnya. Nah, zakatnya 5 juta 5 tahun pula sekali, bukan tiap tahun, sesuai masukannya. Nah, yang nyelengi sehari-hari masuk 200.000, 300.000 setahun itu baru nisabnya tadi. Paham tak? Yang tiap hari masuk
entah 50, entah selawi, entah 100, nyelengi. Kalau ruko itu terbenam dia. Kita nabung di situ 5 juta baru punya kita, 5 tahun baru punya kita. Betul kan langsung. Bukannya langsung betul kan? Umurnya dulu, umur duit kita tuh ada 5 tahun di situ. Baru nerima kontrak. Kalau nyelengi naik, tiap pagi masuk. Jadi kita harus calak lah kalau kita nak nyelengi atau nabung. Masuk pagi nyelengi. Masuk baru nih ATM nabung. Kalau kita boleh habis baik, boleh banyak, ya habis, tak sempat nyimpan, ya termasuk miskin kita nerima itu. Misalnya ongkos kita tengah 200 sehari, 200 kali 3 4,5 juta, benar? Hasil kita cuma 5 juta sebulan. Pokok, bensin, gitu kalau ada tak simpanan? Nah, termasuk miskin. Gimana? Gitu ya. Cuma sedekah biasa, boleh. Ada 20.000, 10.000. Zakatnya lain lagi hitungannya. Zakat itu yang sudah kewajiban kita sudah penuh, masih tersimpan. Nah, itu yang tersimpan itu zakatnya. Paham tak? Yang urusan sehari-hari metu masuk itu sudah dihitung. Itu operasional hidup kita sehari-hari. Ini minyak, misalnya kok surya 3 bungkus sehari, air bengap itu berapa sekarang? Nah, 75 sehari, 75 kali 3 berapa sebulan? Macam makan bubur bayang rumah. Misalnya itu ya, Anda tuh jelas ke yang kena zakat itu yang bersih. Biaya-biaya sudah selesai, kalau masih simpan. Nah, hitung setahun, nisabnya tadi setahun. Nak ngitung tanggal nasional boleh, nak ngitung tanggal hijriah boleh. Tidak harus bulan puasa zakat mal itu. Cukup nisab. Kalau zakat fitrah memang gandengannya puasa, tidak sah. Sebelum puasa lah zakat fitrah, puasa belum. Habis hari raya zakat fitrah tidak sah. Terakhir khotib belum naik mimbar, khutbah itu terakhir. Paham tak? Ini umur zakat fitrah dari 1 Ramadan sampai Lebaran, kakinya belum naik mimbar. Ada riwayat sebelum sholat Id, 2 riwayat. Itu umur zakat fitrah. Fidyah umurnya 11 bulan. Beda itu. 2 Syawal, hari ini hari raya tanggal 1. Nah, besok waktunya mengeluarkan fidyah sampai 11 bulan. Boleh dicicili. Boleh diketeng-ketengi. Misalnya 1000 cantik. Sebulan ada 50 cantik, betulkan dulu, catat. Bulan depan ada 100 cantik, tukar dulu. Sampai 11 bulan dicicil, boleh. Hitung jumlah dulu. Tapi zakat fitrah umurnya 1 bulan. Kalau 30 hari, kalau 29 lagi. Pagi hari raya, habis subuh kita ni nak katik ni, tak katik ni sama sekali. 3 menit muat kupat segala macam nak katik, kuih nak katik. Pas habis subuh ada orang antari mereka. Nah, kami 5 beranak. Zakat kami.
sebutnya nama-namanya, terima doa. 5 menit dari situ datang lagi, nah kami ada 10 beranak. Nah wajib dia mengeluarkan. Sudah diterima, nah hak milik, nah, dia pula berapa beranak dia, potong tadi, betul kalah. Ingat sebelum salat Id pagi-pagi itu, yuk kalau itu cerita umur zakat fitrah, paham ya? Nah, kalau zakat mal, kalau fidyah 11 bulan itu, 11 bulan, 330 hari, 11 bulan. Itu apa fidyah? Waktu ngenjuknya, nah, boleh dicicili. Nah, kalau ada rezeki sekaligus. Nah, duit zakat tadi jangan sampai tidak ngerti gitu ya. Yang terpotong untuk operasionalnya itu tidak usah dihitung. Itu hak dia itu. Nah, tersimpan selain dari operasional, lunak dia, bersih. Misalnya kita hitung masukan setahun 200 juta, operasionalnya 150, bersih 50. Nah 50 itu yang betul zakat. Paham tak? Kalau itu celengan simpanan. Sewan itu juga. Dalam 5 tahun itu kita berdandan, lampu, pasang angin, ngecat, ganti keramik, macam. Itu operasionalnya. Nah, sisanya baru betul. Paham ya? Kamu punya tanah, berarti kan yang nyimpen tanah. Satu saat tanah itu laku. Itu harta kita yang terpendam. Nah, tidak ada nisabnya itu. Hari itulah dikeluarkan zakat. Ngenjuk meja ini jangan dipotong. Tunjukkanlah meja itu. Maklumlah, maaf, orang kantor ke sini. Maaf ya. Nak minta cuk kalau dia. Dia amplop minyak lancar dia. Berapa meja minyak ini kalau. Nah itu tidak dihitung, kita nerima harga. Paham tak? Itu zakatnya. Kita punya tanah 10 tahun, tanah itu terpendam baik. Yang kita makan tidak, rumput baik tumbuh. Satu saat ada orang nak bangun tower misalnya kan, di keke-kekenya, tepat ini, siapa lah punya tanah ini? Ini belinya mahal, bos besar. Kita bolak nak jual mahal, tidak? Karena bos bolak ini bukan bos kengkek. 3M je gitu belinya. Nah, total 3M yang dia sepakat itulah, belum dipotong, itulah jumlah 2,5%. Paham tak? Nah, nganjuk sianu 100, nganjuk sianu 50 juta, nganjuk anu 100 juta, jangan dihitung itu. Berarti duit kita nian yang 3M itu belum dipotong, betul tak? Nah, itulah jumlah zakat. Baik 2,5%. Lain operasional tadi. Kamu nyewa ke Tegak, ada 5 Tegak luar kota, Jakarta, Jawa. Sekali strip jalan tu sekian. Habis lah minyak, sopir, operasional, sekali 3 kali berjalan, berdandan. Habis. Tidak ada zakatnya, tidak ada simpanan. Nah, cuma kita beli mobil itu sudah metu belum zakatnya. Nah, ini bentuk mobilnya, bentuk barangnya. Duit kamu tersimpan 100 juta, kamu beli ke tanah, bangun, pas. Betul belum 100 juta sebelum bangun itu? Belum. Nah, rumah itu harus zakatnya. Selesai, untuk zakat. Untuk sekali, semua hidup sekali. Untuk rumah tunggu.
Mobil juga, beli mobil 100 selawi juta. Belum menentukan zakatnya. Ya. Nah, keluarkan zakatnya. Insyaallah tidak nombor, tidak ditombol, tidak hilang. Itu zakat itu pun bersih, pemelihara. Nah, kalau kita beli mobil, zakatnya kita menentukan, lalu rental. Disewakan Nah, masukan itu bagus setahun lebih dari operasional ya. Kalau rumah tunggu sekali zakat. Jadi tanah tadi laku tanah tadi ya. Nah, kita terima 3M tadi. Nah, langsunglah 3M itu baik 2,5%. Baru kita beli rumah, baru nak nyetor haji misalkan, anak-anak kita minta beli ke mobil, minta beli ke banyaklah dari sini kan. Tak boleh ke motor, tak boleh ke, tidak kenal lagi zakatnya. Global. Nah ini nak ngerti ni. Awak kau nak ngerti. Dihisap Allah kamu. Penyakitan, musibah, balak. Sebesaan itu kalau nak ngerti. Ini bukan nakut-nakut, ini bukan. Ini hak Allah. Wajib belajar ini hal yang macam itu. Ya. Belum tahu kayak nasib anak kita, nasib mantu kita. Kita baca ngejuk tahu. Dan kita rasanya mak inilah kali. Cik Daud jangan Cik Daud. Nasib kita mak inilah, belum tahu kan nasib anak kita, benar kan? Nasib mantu, cucu. Tu ajari bekat belajar tu lah, tunjuk tahu. Ini penting anak sampaikan, pentingnya ini. Bab kita nak masuk puasa pertama tadi wang rumah atau kita yang batal tahun tadi, yang mudah-mudahan ingat nyampe dulu. Tahun tadi atau 2 tahun yang sudah masih ingat gitu kan. Tapi ini kita katanya pemelahir ke hamil, menyusui. Kalau dia main biasa itu kodok baik, tidak perlu pidia. Selagi belum melangkah tahun. Masa 11 bulan itulah dia kodok baik tanpa pidia. Berarti masih masa pembayaran kodok. Kalau lewat lah masuk Ramadan lagi akan datang, berarti lewat 1 tahun, melangkah 1 tahun. Nah itu baru double kodok dan fidyah. Paham tak? Nah, jangan salah, kayak nyampe ke rumah bingung ya. Ini serius ini. Dan ibu-ibu ngaji di sini, ngaji di mana bayan ngajar, dan jelaskan. Banyak yang tidak paham, maaf bukan kita ngaku pintar, bukan. Setelah kita dengarkan, oh panjang 3 meter tak tahu punya laki-laki pula tak ngerti. Abah tadi nama itulah latu wanita mau belajar, gadisnya ngepon sibuk belaki banan kecil, baru nak marah-marah kiai. Apa nak berdoanya tadi 3 meter? Oh tak tahu ni kan kiai sama ni. Nah inilah kesiannya kita. Kesian. Miskin lebih bahaya dari miskin harta. Lebih bahaya. Maka wajib menuntut ilmu yang macam ini. Untuk ain. Sebab ada hubungan dengan pribadi kita kan. Jangan tak tahu kamu. Palang kamu belajar, anak buka. Serius ini masalahnya ya. Ada hubungan dengan qada, ada hubungan dengan fidyah, tadi zakat, fitrah, zakat mal. Ada kaitan kalau itu. Lalu kalau kamu ngenjuk biasa tiap tahun ke tetangga ya, wajib harus kamu catat. Wong yang nerimo ingat kita lupa. Itu harapan yang ingat. Kalau wajib itu biasa tiap tahun datang jago. Benar tak? Itu harapan. Maka dicatat tuh. Jangan mematahkan harapan. Kita kadang-kadang lupa nginjuk siapa nginjuk. Nah itu ilmunya dicatat. Siano namanya. Baik zakat mal, zakat fitrah. Bab wong yang nerima tu
ingat terus. Apa kita nunjuk hadiah, nunjuk apa THR, apa nunjuk makanan, nunjuk zakat, ingat ya. Itu doa, ingat dia itu doa. Ayo haji itu biasa tiap tahun ngantar ke deko-dekoan, biasanya haji itu ngantar kalau tahun. Benar beda? Itu harapan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika. Itu Allah selalu ingatkan. Ya. Jangan diputuskan harapan wong. Maka ilmunya dicatat. Nama yang ditunjuk, baik itu zakat fitrah atau itu zakat mal. Kalau kita rutin korban tiap tahun, nah warganya juga yang nerima itu dicatat. Kalau kita mangke ke nyembelih sini, mangke ke sini. RT berapa RT gitu juga catat. Nah, wong-wong itulah yang nerima. Anak jari, anak alhamdulillah dulu ya, keliling anak nih. Ngajak ibu nak korban mana-mana. 26 Longoda, Sungai Tawal, Pulau Iling, 26 Haji Pendi, 26 apa itu? Jalan radio anu itu 26 apa namanya? Dapat 2627 Limo dulu sapi situ Bingung. Bayangkanlah majelis kita dari tahun 85 sampai sekarang. Dulu di sini enggak ada dulu lapangan rumah depan rumah Latif rumah ngojek ya. Ada sapi kilo sih kok yang anu punya tuh tanduk sepak kan. Tiap tahun dulu 7-6 sapi. Anak kumpulkan budak-budak yang belajar cicil. Alhamdulillah. Nah itu anaknya kita kan yang tinjuk tadi tuh. RT berapa, bapak RT kita libatkan. Pakai miskinnya. Buku kan itu. Mati ya lakinya, naik ke bininya. Segaris miring istrinya tetap itu harapan. Pernah Ustaz dengar. Oh ya banyak lagi ada dulu. Kami ini boleh zakat fitrah, mal, daging korban. Tak tahu lama ini apa yang ganti lagi. Yang gendak masih. Oh sedih kan dengar itu. Nah itu wajib kita catat. Kecuali yang bagus, yang sudah kita pernah kita paham tak? Baik kita mengeluarkan lagi ayo misalnya hadiah atau apa, anak pemilik, ingat ke? Wak cek, bicek, belabas, belah ibu, belah bini. Ingatkan itu. Anggap ay kan mantu ponakan ni antar gitu. Allah sendiri dalam surat tadi, betul kan? Insyaallah. Nah, jadi hal-hal yang macam ini wajib kita pelajari, wajib kita ketahui. Ini ada hubungan dengan ibadah, ada hubungan hak Allah, hak kita, hak Allah, Allah nitip harta, hak kita kepakai miskin dengan harta itu. Nah, jangan kita tidak ngerti, jatuh makan tuan, jangan main-main. Musuh Allah kita, bukan musuh makhluk. Banyak buktinya wong melimpah luah zakat tidak naik haji, insyaallah tak karuan hidupnya, matinya tak terhormat. Baca tafsir orang ninjuk rezeki bakhil. Masa baru ni kata bahasa berbahaya lagi, kata lembut tu bahaya lagi. Bahasa ada keringnya lembut nak kering. Itu diingatkan Allah, dihisap Allah. Penyakit tak baik-baik habis behal tu.
kebakaran di budi ku, dilari ku, paham tak? Maka nak belajar kita sampai ke situ. Jangan ngewe banyak duit ngelantak di kita lewek. Ilmu juga harus disampaikan. Itu amanah. Jadi hal itu amanah, ilmu amanah, umur amanah. Kita habis ke mana umur kita? Mulai akan ditanya dari Allah, akan ditanya oleh Allah. An umri bima abla, umur kau kemana kah? Wa an mal atau bima anfaqah, kau kemana kan? Kau infakkan kemana harta itu? Nah, ada jariah, ada wakaf, ada fakir miskin, anak yatim. Insya Allah subur harta itu. Pandan gitu saya. Iblis ngoloi sayang. Nggak senang iblis. Tunggunya ayat zakat itu iblis ngelamun. Nah, makanya semangat yang goda kita. Pelit kenyo, sayang kenyo. Iblis itu dengar. Jadi istilahnya tambah kayo tambah pelit. Benar niat itu. Tambah kayo tambah pelit. Segala wong yang tidak punya. Nah, itu kisahnya ya. Jadi kamu harus ingat niat zakat fitrah untuk kita dan keluarga tadi, untuk pribadi sudah tadi, sudah tuh niat zakat mal tadi sudah dipisah lagi duitnya, ya tadi bisa siap pada amplop, diniat ke, jadi niat fidyah. Nawaitu an ukhrija fidyah. Nawaitu an ukhrija fidyah zaujati. Pardon ini, sengaja aku mengeluarkan fidyah untuk biniku. Wajib karena Allah. Cantingi dulu. Masuk itu jadi sengaja aku mengeluarkan, sengaja aku kewajiban diriku sebagai suami mengeluarkan fidyah untuk istriku. Wajib karena Allah. Itu untuk niat fidyah. Dan juk baik. Kalau gawe itu awalnya nih niat, batal kalau gawe mendekati niat. Sekarang doa kalau kamu nerima. Judul, tulis judul. Doa menerima. Ini mau apa baik? Mau sedekah, hadiah, zakat, THR, bahasa-bahasanya ya. Pokoknya tulis di situ doa nerimo. Polos itu. Ini mau apa yang ngejuk itu. Bismillah dulu di awal ya. Sholawat. Tulis. Jangan melok. Maco. Dengar baik kuping. Tulis. Ajarakallahu. Bacaan udah sarap, panjang. Ajarakallahu. Bima a'taita. Ulang ya. Perhatikan tulisannya. Ajarakallahu bima a'taita. Titik. Sambungan wa baraka bima abqaita. Wa baraka bima abqaita.
ja'alallahu laka tahura. Sebanyak ini siapa yang baca nulis Arab? Udah baca ya? Nah, maka metode itu kita pelajari ya. Khusus kayak kita pelajari nulis. Terutama yang sudah ceramah, sudah khutbah. Habis acara mau marahi kamu, Pak Ustaz, aku tertarik yang selawat Pak Ustaz tadi. Tolong tuliskan. Nah, tahu. Yang kayak seminggu lagi, nah kacau. Nyontek itu namanya. Penting itu, nah jangan kamu diwajibkan belajar nulis tuh. Habis saya ayo kita atur waktu. Seluruhnya kita libatkan. Jemaah khotaman. Ya. Ikuti kalau belajar, kepala kamu niat melok belajar di sini, apa program dari Ustaz ikutin. Tak ada Ustaz tidak terima alasan. Tak usah ngomong lah, tak baca, tak usah ngomong. Kamu rasa kebayar rugi untung kamu pula. Aku tidak maksa. No niat kamu nak belajar. Anda bukan pamer ilmu. Maaf dengan Allah minta ampun. Bukan pamer ilmu, Allah yang punya ilmu. Paham? Aku di absen, tidak belajar di absen. Jadi sudah tahu regu berapa yang tidak pernah hadir. Jadi orang tampil kalau kamu ngaku belajar di sini, sesak satu saat kamu mau bisa sampai ada baca. Orang tahu mau bisa sampai. Paham? Logo itu logonya Ustaz. Paham? Bukan Ustaz maksa, bukan. Ustaz jelaskan. Kamu sekolah ada logo kan? SMP, SMA, kuliah. Bogocor di tengah jalan. Kamu tidak kenal. Kamu nyari baju kamu. Terkapar kamu di jalan. Lanjak ke kawan. Balik ke tekuk mati. Darah kalau. Balik ke nomor SMA 5. Misal. Itu logo. Paham tak? Belajar di mana? Ustaz sampai. Mana ya baca doa? Betul? Kesana tak kamu tuh pikiran kamu? Serius ini. Jadi kayak Ustaz ajari tambah materi gitu, ajar nulis. Dulu sudah di sini. Ustaz ciptakan bukunya, satuan, pangkal huruf, tengah huruf, ujung huruf, akhir huruf. Cara metode nulisnya. Kalau di HP lemah, awak mecit wow. Itu penyungkan. Nulis nih anak, jalan mana wow, dari mana buat wow tuh, pena tuh kemana pangkalnya, ha besar mana, ha kecil, ha bebek kemana, dari mana dulu buat. Nah, itu metode nulis. Wajib itu belajar. Oke lah ya, insyaallah kita siapkan waktu. Perhatikan tulisan. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Benar? Benar kalau? Kita ulang lagi, jangan melok. Apa sih tulisannya, Pak? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Benar? Nah, ayo sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura.
bajarakallahu bima a'taita wa baraka bima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Ayo sama-sama. Wahid, Isnin, Selasa. Sama-sama baca ya, jangan ada yang diam. Ayo, Wahid, Isnin, Selasa. Misalnya ya, ada kawan punya niat marah-marah kita nyicip baca kelas apalagi jangan balik dulu nyelip kopelan dulu hilang udah kopelan nah apalagi itu yang penting niat apalagi doa apalagi di jalan tuh lah nah praktek boleh lanjut kelas dulu praktek bagus, terima kasih. Nah sekarang nih mau pitengah tadi, kamu nih mau pitengah zakat mal ya. Dari mana? Anu ini dari aku kayak ini bini aku kayak. Sudah niat? Belum. Nah itu perlu tadi. Kamu ngajarinya, benar tak? Nyambung ilmu dari ustaz, benar kan? Kamu belajar nih masang kuping wae kamu tuh, nggak buku, nggak pena. Nah udah belum? Baca enggak? Kau sama bini. Nah, sudah. Nah, yang pertama tadi, ahli tadi pakai. Nah, cukuplah dia niatkan bininya kan. Nah, sudah. Nah, buka bungkusannya, pegang. Bekas tadi ditemukan, buka sikok, pegang. Tepat. Nah, ini 18 rezeki. Ya Razzaq. Betul. Nomor 18. Dari ya Allah ke 18 ya Razzaq. Dia Razzaq. Nah, tepat itu. Nah, ini buka depan dia. Bismillah. Ajarakallahu bima atata wa baraka bima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Walhamdulillah. Terima kasih ya. Tambahi walhamdulillahi rabbil alamin. Tambahi. Manjat wajad. Siapa sungguh-sungguh pasti hafal. Pendek baca. Nyata dia hafal ke kayak nah. Ya pakai lah kita nih kayak nak mencokan dalam puasa kayak ya. Simpan rapi-rapi buku tu, jangan kapal-kapal. Koyak ke cucung hilang. Jadi buku khususnya, nah, jangan ada catatan buku untuk belajar di sini. Nah, jadi apa yang tak katik di buku pelajaran bisa sampai ke ini kamu ada boleh hasil belajar. Jangan mau kasih baik. Ngenjuk ke itu baik, ngenjuk ke baik. Tak niat kata apa. Nol baik. Boleh pahala sedekah, zakat belum. Pahala tetap boleh, kebaikan itu pasti Allah bayar. Tapi kembali ke syariat. Segala amal tergantung. Nah, kalau niat zakat, jadi zakat. Betul? Nah, niat sedekah, jadi sedekah. Itulah innamal a'mal binniat. Jangan nganjuk, apa dia gimana ya kan? Aku nyata bingung aku nih. Apa zakat kau dengan nganjuk? Apa? Nah, sudahlah. Pening apa aku dah sudah. Nah, itulah ilmu syariat. Betul kan? Ada tujuan syariat itu kan? Aku nak ke pasar, betul kan? Niat bukan itu? Niat. Aku nak kondangan. Niat bukan? Niat. Betul? Aku nak kantong besok lagi. Niat bukan? Niat. Ngonyo berjalan. Ada tujuan. Wak yeng namanya. Naik mobil, naik motor atau taksi, tujuan mana? Aku nak ke Pelaju. Niat nak ke Pelaju. Kayak Topati, ayo bukan. Kayak
Topati, bukan. Sungki, bukan. Pelaju. Niat tadi. Sampai tak niat kita? Nah, naik mobil sampai ke pelaju. Itulah innamal a'mal. Ini itu penjabaran niat hadis itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya yang kau niatkan itu pasti dikabulkan Allah, pasti disampaikan Allah. Maka hati-hati jangan berniat buruk dengan wong, balik ke badan kita lagi. Maka tidak boleh suudzon. Benar? Niat itu anggon di sisi Allah. Paling mulia niat. Maka hukumnya niat itu wajib. Doa itu tanda syukur. Hukumnya sunnah. Cuma doa kita terima kasih dengan Allah, bersyukur dengan Allah, terima kasih dengan sesama manusia. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa tidak terima kasih pada manusia, sama beda tidak terima kasih kepada Allah. Itu hadisnya. Hafal tadi? Sudah hafal belum? Ayo baca niat zakat fitrah. Nomor 1 untuk keluarga. Ayo bareng-bareng. Bismillah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an ahli fardhan. Lagi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an ahli fardhan. Untuk dewek-dewek. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan. Zakat mal harta. Nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi. Lagi. Nawaitu an nafsi. Niat mengeluarkan fidyah bini. Bahasa kita baik. Ayo. Sengaja aku mengeluarkan fidyah atas nama biniku, wajib karena Allah. Sengaja aku mengeluarkan fidyah atas nama biniku, wajib karena Allah. Dia tadi seharusnya menentukan fidyah, kita dan buntu. Nah, kakek, ini ilmunya, kakek. Ya, akan fidyah, kakek. 2 bulan itu ya, kakek. 11 bulan bu, waktunya. Itu gunanya ilmu. Benar tak? Ini gunanya ilmu. Gunanya ilmu. Jadi masa fidyah 11 bu. Nah, masa fitrah sebu. Nah, terakhir pagi hari. Ada kalau anunya, ada kalau hitungan ya. Korban berapa hari? Nyembelih korban 4. Nah, habis sembahyang hari ayo 10 itu. 10 Zulhijjah. Besok 11. Besok 12. Besok 13 sebelum asar. Selesai. Nah, dalam setahun tu masa korban 4. Boleh malam, boleh siang malam. Kalau ribuan kambing malam terus mulai gadang apa malam siang pagi. Nah, itu ilmunya ya. Jadi kita harus tahu syaratnya, waktu, baru kita ngerti. Lalu doa. Lagi mau. Ayo. Bismillah. Ajarakallah. A'taita. Abaqaita. Wa ja'alallahu laka. Lagi. Ajarakallahu bima a'taita. Abaqaita.
laka tambah walhamdulillah. Baru terima kasih. Masya Allah. Nah, tolonglah amanat ilmu dari Ustadz ya, tolong diamalkan ya. Mudah-mudahan kamu baca ngamalnya ya. 40 hari lagi kita bakal mengeluarkan zakat fitrah. Mulai malam ini 40 hari lagi ya. Boleh sehari sebelum hari ayo, hari masak. Boleh malam hari ayo, itulah kalau bapak kita ini. Boleh 2 hari sebelum hari ayo. Terakhir subuh, sesudah subuh hari raya. Itu terakhir. Sebelum sholat Id. Itu cerita yang tadi kita baru diom juga. Berlebih, juga niatkan dulu. Nerima dulu doa, sudah jadi hak milik baru niatkan. Masya Allah, penting ini ya. Jadi kita lewat ke dulu pelajaran sholawat ya. Ini anak kira penting. Sebab kita ini gagak tidak bertemu lagi nih. Majelis kita setelah malam Selasa depan kita tutup untuk malam. Jadi menutup hanya kagak di Pilah malam Selasa depan. Ya, sekaligus kita peresmian tempat baru, sekaligus Isra Mi'raj, penutupan majelis malam, ratib tutup, malam Kamis, khotam tutup, belajar malam tutup. Karena kita sibuk tarawih. Nah, kalau siang jalan terus, pagi jalan, pagi Ahad jalan, tidak ada libur-libur. Zohornya juga Ustaz ngisi juga di tempat-tempat lain zohor. Jadi kita sibuk masing-masing bulan puasa. Jadi Ustaz kira ini sangat penting momennya ya, pertemuan kita terakhir ini. Mudah-mudahan kita berdoa semoga apa yang kamu dapat, apa yang Ustaz berikan, semuanya pertolongan Allah ya. Semuanya dari karunia Allah, ilmu dari Allah, seluruh dari Allah. Kita hanya nyampe ke, kita hanya nerima ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Hati kamu tergerak ke majelis baik, itu sudah untung luar biasa. Buktinya kamu kan boleh ilmu, betul kan? Kamu mendap di rumah atau melok-melok majelis, miskin kita dengan ilmu, betul? Ada yang nanya? Ada pertanyaan, Ustaz? Buat dikit. Ya, ini agak di luar dari tema, tapi minta tolong ditanyakan sama Ustaz katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya seorang suami, punya anak laki-laki SMP kelas 3. Apa? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Anak laki-lakinya tadi. Rencana saya, anak saya mau saya masukkan ke pondok pesantren. Tapi agak sedikit bertentangan dengan orang tua saya. Bapak saya tidak kurang setuju kalau anak saya masukkan di pondok pesantren. Yai budak itu, Pak. Yainya. Baru nyambung. Saya minta pendapat Pak Ustadz. Alangkah bagusnya solusinya bagaimana? Apakah harus saya ikut perkataan orang tua saya, atau saya harus pegang omongan saya terus anak saya kirim ke pondok pesantren? Jawabnya Bapak istikharah dulu. Mbak tengah-tengah, minta dulu pendapat atau irsyad atau petunjuk dari Allah. Itu gunanya istikharah. Kan bingungan, dia nak ke situ, mbaknya tak boleh, kan bingung ya. Nah, ini gunanya istikharah. Allah jawab di hatinya. Itulah jawabannya. Silakan Bapak penjelasan Ustaz, silakan Bapak sholat istikharah dulu. Ya, pelajari sholatnya, doanya. Terima kasih Ustaz. Ya. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan kita kakek ketemu malam Selasa depan. Ya. Panitia yang terkait jangan balik dulu. Kita ada bincang-bincang untuk menghadapi acara kita. Ya. Zikir dulu. Tutalkin. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم يا نائب الفتح على البرية يا بسيط اليد بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وآبائنا ولوالدينا يا ذا الله في هذه الأشياء اللهم إنا نسألك الأفضل في المعابدة في دين الدنيا والآخرة نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا برحمتك يا الراحمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا فاجعل لنا قرة لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا يا رب ممن خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا بشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا بشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا بشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته